Gerakan Zionisme tak akan solid tanpa kebaikan hati Inggris. Gerakan Zionisme adalah gerakan nasional orang Yahudi dan budaya Yahudi yang mendukung terciptanya sebuah tanah air Yahudi di wilayah yang didefinisikan sebagai tanah Israel. Inggris merealisasikan dukungannya sejak deklarasi Balfour pada tanggal 2 November tahun 1917. Imigrasi orang-orang Yahudi ke Palestina pun menguat pasca Perang Dunia Pertama atau saat wilayah Transyordan dikontrol Inggris atas nama Mandat Palestina. Mengingat legalitas mandat akan berakhir pada pertengahan Mei tahun 1948, orang-orang Yahudi kemudian menginisiasi manuver yang telah dicita-citakan sejak akhir abad ke-19, yaitu pembentukan negara baru. Bekal mereka adalah kebijakan PBB, lembaga yang saat itu usianya baru 3 tahun dan dipasrahi Inggris untuk menstabilkan kawasan pasca Perang Dunia Kedua. PBB kemudian memutuskan untuk memecah Palestina menjadi 2 negara, satu untuk orang Arab dan satu untuk Yahudi. Pembagian teritorinya kurang lebih setengah-setengah. Rencana itu kemudian diterima mayoritas warga Yahudi, tapi ditolak mayoritas warga Arab. Negara-negara Arab mengajukan peninjauan kembali ke pengadilan internasional mengenai kompetensi Majelis Umum PBB dalam memutuskan pembagian wilayah negara. Akan tetapi, permintaan tersebut ditolak. Tuvia Freeling dan S. Ilan Trun dalam Proclaiming Independence 5 Days in May from Ben Gurion's Diary tahun 1998 mencatat prosesnya bermula dari pembentukan Minhelet Ha'am. Minhelet Ha'am adalah badan legislatif sementara komunitas Yahudi yang diketuai oleh David Ben Gurion. Ben Gurion menjelma sebagai sosok penting sejak menjabat sebagai kepala eksekutif organisasi Zion Dunia. Ia dan anggota lain di Minhelet Ha'am bertugas menyusun rancangan deklarasi. Hasil final tidak menyebutkan di mana batas-batas wilayah negara baru. Awalnya akan didasarkan pada keputusan pembagian 2 negara oleh PBB, tapi Ben Gurion sukses mempengaruhi forum untuk menolaknya, sebab keputusan itu ditolak komunitas Arab. Dokumen sejarah pemerintah Israel menyebutkan sebenarnya ada 3 nama negara baru yang didiskusikan oleh Minhelet Ha'am. Ketiganya adalah Palestina atau Filastin, Zion atau Soyun, dan Israel atau Israel. Dasar pokok pemilahannya ada 2. Pertama, sesuai keputusan PBB, akan ada negara Arab yang berdiri berdampingan dengan negara Yahudi. Kedua, negara Yahudi baru turut mencakup minoritas Arab yang perlu dipertimbangkan perasaannya. Mereka menyisihkan nama Palestina sebab sangat mungkin bahwa negara Arab yang akan didirikan di tanah Israel juga akan disebut Palestina di masa depan, yang dapat menyebabkan kebingungan. Forum juga menolak nama Zion, sebab istilah Zion mengandung makna peyoratif atau merendahkan di dunia Arab. Menyebut negara sebagai Zion juga dipandang akan menyulitkan warga Arab yang tinggal di negara baru tersebut. Sumber berbeda menyebut ada beberapa alternatif lain, antara lain adalah Eretz Yisrael atau Tanah Israel, Ever dari nama Eber, leluhur bangsa Israel, dan Yudea. Semua nama-nama tersebut turut tersingkir. Pada akhirnya forum memilih Israel atau Israel. Pada tanggal 14 Mei tahun 1948, Kepala Badan Yahudi yaitu David Ben Gurion memproklamasikan negara Israel yang menjadikan Israel negara Yahudi pertama dalam 2000 tahun. Di Tel Aviv, Ben Gurion menandatangani deklarasi pembentukan Israel. Dia kemudian menjadi Perdana Menteri Israel yang pertama. Di bising kejauhan dari tempat deklarasi, gemuruh senjata terdengar dari pertempuran antara orang Yahudi dan Arab. Hal itu terjadi setelah penarikan pasukan Inggris. Mesir juga melancarkan serangan udara terhadap Israel malam itu. Keesokan harinya, pasukan dari Mesir, Transyordan, Suriah, Lebanon, dan Irak menyerbu. Meski ada pemadaman listrik di Tel Aviv dan kekhawatiran invasi Arab, orang-orang Yahudi dengan gembira merayakan kelahiran negara baru mereka. Kegembiraan mereka ditambah dengan tersiarnya kabar bahwa Amerika Serikat telah mengakui negara Yahudi tersebut. Israel memiliki asal-usul dalam gerakan Zionisme yang didirikan pada akhir abad ke-19 oleh orang-orang Yahudi di Kekaisaran Rusia. Zionis menyerukan pembentukan negara Yahudi teritorial setelah mengalami penganiayaan. Negara Israel pertama kali dicetuskan oleh jurnalis Yahudi Austria, yaitu Theodor Herzl, pada tahun 1896.
Menurutnya, pembentukan negara Yahudi adalah satu-satunya cara untuk melindungi orang Yahudi dari antisemitisme. Setelah Perang Dunia Pertama, Liga Bangsa-Bangsa menyetujui mandat Inggris atas Palestina sebagai negara orang Yahudi. Pada tahun 1947, PBB menyetujui pembagian Palestina menjadi dua negara, yaitu satu negara Yahudi dan satu negara Arab. Puncaknya pada tanggal 14 Mei tahun 1948, Israel memproklamasikan kemerdekaannya, dan ini segera diikuti oleh peperangan dengan negara-negara Arab di sekitarnya yang menolak rencana pembagian ini. Orang-orang Arab Palestina dibantu oleh sukarelawan dari negara-negara lain berperang melawan pasukan Zionis. Namun pada tanggal 14 Mei tahun 1948, orang-orang Yahudi telah mendapatkan kendali penuh atas bagian Palestina yang dialokasikan oleh Amerika Serikat dan juga beberapa wilayah Arab. Selama konflik Arab-Israel ketiga atau Perang 6 Hari pada tahun 1967, Israel kembali meningkatkan perbatasannya. Israel merebut dari Yordania, Mesir, dan Suriah kota tua Yerusalem, semenanjung Sinai, jalur Gaza, tepi barat, dan dataran tinggi Golan. Pada tahun 1979, Israel dan Mesir menandatangani perjanjian perdamaian bersejarah, di mana Israel mengembalikan Sinai dengan imbalan pengakuan dan perdamaian Mesir. Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina atau PLO menandatangani perjanjian perdamaian besar pada tahun 1993, yang membayangkan implementasi bertahap pemerintahan sendiri Palestina di tepi barat dan jalur Gaza. Namun, proses perdamaian Israel-Palestina bergerak lambat. Pada tahun 2000, pertempuran besar antara Israel dan Palestina berlanjut di Israel dan di wilayah-wilayah pendudukan. Hingga kini, proses perdamaian di antara kedua negara tersebut belum juga tercapai. Perdana Menteri Israel periode saat ini, yaitu Benyamin Netanyahu, telah berulang kali mengutarakan niatnya untuk secara resmi mencaplok sebagian wilayah tepi barat, karena dia meyakini Amerika Serikat akan mendukung langkah tersebut. Keyakinannya tersebut memang tidak meleset. Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, yaitu David Friedman, telah mengatakan negaranya siap mengakui kedaulatan Israel di tepi barat setelah syarat-syarat yang ditetapkan negaranya dilaksanakan. Itulah sekelumit sejarah berdirinya negara Israel yang dideklarasikan pada tanggal 14 Mei tahun 1948. Setelah deklarasi dilakukan, terjadi banyak konflik yang timbul dan tenggelam. Konflik-konflik tersebut menyebabkan ratusan ribu nyawa melayang, terutama rakyat Palestina yang tidak berdaya, dan ada lebih banyak lagi yang dipaksa mengungsi. Wajah Timur Tengah tak lagi sama hingga berdekade-dekade setelahnya, bahkan sampai detik ini. Semoga informasi sejarah ini bisa menambah wawasan untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.